Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purbojet Miko, channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Hari ini saya akan share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentang bagaimana kita harus memahami peraturan terbaru tentang profesi, karir dan penghasilan dosen. Nah, ini merujuk peraturan Mendikbud-Ristek nomor 44 tahun 2024 yang akan diimplementasikan pada Agustus 2025. Karena itu kita harus mengetahui perbedaan antara peraturan sebelum dan setelah adanya Permendikbud-Ristek nomor 44 ini. Karena penting karena kita harus selalu memperhatikan perkembangan peraturan sehingga kita kemudian bisa memetakan perencanaan karir dosen kita sendiri. Nah, karena itu kita simak Bapak Ibu apa saja hal-hal penting di peraturan nomor 44 ini. Yang pertama adalah tidak ada lagi nomenklatur istilah NIDN. Nah, karena ini ada beberapa permasalahan terutama pada masalah adanya perbedaan kriteria dosen. Nah, kalau sebelumnya itu ada perbedaan kriteria dosen dengan NIDN, NDK, NUP yang kurang jelas. Nah, karena itu dengan peraturan terbaru ini, maka kriteria yang jelas untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jadi itu sekarang menggunakan NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi jumlah angkanya jauh lebih banyak, mungkin tidak perlu dihafal karena ada di sister, Bapak Ibu. Nah, silahkan dicek secara mungkin berkala terkait NUPTK sehingga kita juga paham. Tidak ada lagi istilah sebenarnya NIDN. Nah, selain itu juga sekarang ada penyamaan yang dulu banyak sekali istilah ada dosen NIDK, dosen nasional induk dosen khusus NIDK nomor induk dosen khusus. Sekarang tidak ada lagi berbagai istilah tentang dosen, yang ada hanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, hanya ada dua, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, selanjutnya adalah memperjelas pengaturan mengenai jabatan akademik, baik itu asisten ahli, lektor kepala dan profesor. Nah, ini dosen tetap memiliki jabatan akademik ada kata-kata di bagian sesudah di sini adalah semua dosen tetap memiliki jabatan akademik. Jadi permasalahannya masih banyak yaitu ada 59.411 dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik. Nah, karena itu dari 59.411 dosen tadi yang belum memiliki jabatan akademik maka akan diberikan jabatan akademik. Bagi yang S2 itu langsung diberikan gelar akademik asisten ahli. Bagi S3 itu langsung lektor. Nah, kata kuncinya belum memiliki jabatan akademik. Tapi kalau sudah misalnya yang S3 nih asisten ahli langsung diangkat lektor, nggak bisa. Jadi catatannya adalah memang yang belum memiliki jabatan akademik. Selanjutnya juga untuk proses jabatan akademik pertama yaitu asisten ahli, kalau dulu tuh banyak peraturan. Ada karya ilmiah dan sebagainya. Nah, dengan Permen 44 ini tidak ada lagi persyaratan khusus untuk menempati jabatan akademik asisten ahli. Tidak ada persyaratan khusus. Artinya hanya mungkin minimal ngajar 4 semester gitu Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana terkait dengan dosen yang memiliki jabatan dosen dengan tambahan tugas tambahan DT. Dosen dengan adanya tugas tambahan. Nah, di sini dipertegas bahwa Permendikbud-Ristek 44 mengatur bahwa penugasan sebagai rektor, ada rektor, wakil rektor, dekan, atau wakil dekan itu bersifat penuh waktu, sehingga dianggap memenuhi beban kerja. Jadi tidak perlu lagi bagi rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan. Bagaimana dengan ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua laboratorium, dan sebagainya. Dan ini tidak spesifik hanya struktural yang disebut di Permendikbud-Ristek ini. Selanjutnya adalah apakah kenaikan jabatan fungsional tidak lagi berbasis penetapan angka kredit PAK, tetapi melalui uji kompetensi. Nah,
Kita lihat di sini ya, untuk dosen ASN itu tetap ya, tetap ada jabatan fungsional, dosen non ASN juga tetap. Tetapi ya, di Permendikbud Ristek 44 ini ya, itu basis penetapan ya, penetapan angka kredit itu ya dialihkan menjadi ya uji kompetensi. Ya, walaupun di ASN tetap akan ada ya peraturan yang nanti ya pemenuhan dari angka kredit itu tetap akan diatur. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana dampak demosi jabatan akademik dosen dengan keterkaitan penurunan di golongannya. Nah, dosen selain ASN tidak memiliki golongan. Nah, ini ya, dosen selain ASN tidak memiliki golongan. Bagi dosen ASN, baik promosi maupun demosi hanya diatur dalam Permendikbud 44. Melainkan juga ada peraturan mengenai ya, peraturan tersebut dalam waktu dekat akan terbit peraturan mengenai dosen ASN melalui Permenpan ya, jabatan fungsional dosen, dan Permendikbudristek tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dosen. Ya, silahkan kita tunggu ya untuk ASN. Tapi non ASN ini tidak memiliki golongan. Bagaimana mekanisme kenaikan jabatan untuk dosen non ASN? Apakah dosen non ASN yang sudah memiliki jabatan akademik bisa naik pangkat atau hanya ada kenaikan masa kerja tanpa pangkat? Dosen tetap bagi PNS maupun non PNS memiliki jabatan akademik. Untuk PNS bisa naik pangkat dan jabatan. Jadi kalau PNS ada pangkat, ada jabatan. Nah, namun untuk non PNS, ya, non PNS berarti dosen swasta, hanya naik jabatan akademik saja. Ya, nah di sini kita lihat dosen ASN ada jabatan fungsional, golongan atau pangkat, sedangkan dosen non ASN jabatan fungsional, golongan atau pangkat itu tidak. Nanti akan di otomatis ya, golongan atau pangkat itu akan secara otomatis. Nah, istilah KUM ya, asisten ahli, lektor KUM 200-300, lektor kepala dan sebagainya itu tidak ada lagi. Ya, hanya ada asisten ahli, lektor kepala dan guru besar. Nah, tidak ada lagi persyaratan tambahan seperti untuk pindah ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin pindah home base itu dulu perlu ya, di peraturan sebelumnya itu perlu namanya surat lolos butuh, yang itu harus dikeluarkan oleh dari yayasan di mana perguruan tinggi itu berada. Nah, di peraturan ini tidak ada lagi persyaratan tambahan seperti surat lolos butuh dan rekomendasi dari LL Dikti. Nah, selain itu bagaimana dengan posisi dosen yang sedang tugas belajar? Apakah dapat diberikan jabatan akademik sesuai Permendikbud Ristek 44? Nah, sebelumnya perlu ditanyakan terlebih dahulu dosen yang bersangkutan termasuk jenis tubel yang mana. Apabila dosen tubel dengan dibebas tugaskan, maka pemberian atau kenaikan jabatan akademiknya dapat diajukan setelah tubel selesai. Ya, tubel dengan bebas tugas, jabatan akademik, ya, jabatan akademiknya itu diberikan setelah selesai kuliah berarti ya. Apabila dosen dengan tubel dengan melaksanakan tugas, maka pemberian kenaikan jabatan akademiknya dapat diajukan di masa tubel. Boleh, ya, yang dulu istilahnya adalah izin belajar. Jadi sekarang istilahnya tidak ada lagi izin belajar, istilahnya hanya tugas belajar. Baik tugas belajar dibebas tugaskan dan tugas belajar melaksanakan tridharma. Nah, kapan peraturan ini akan dilaksanakan? Di sini ada lini masanya, yaitu di 2024 ini masih sosialisasi. Kemudian antara Januari sampai bulan Juni ini perguruan tinggi mempersiapkan ya, mensosialisasikan ya, kemudian diimplementasikan mulai bulan Agustus tahun 2025. Nah, silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita baca secara detail ya aturan baru ini, Permendikbud Ristek nomor 44 ini, untuk kita bisa memetakan, merencanakan ya jalur karir dosen ya, baik itu ASN ataupun non ASN, sehingga kita bisa mencapai ya jabatan akademik tertinggi, yaitu menjadi guru besar. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.